Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Sabrina Yunindia dengan NIM 33362100084. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pengujian selam beton. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait selam beton, juga dengan prosedur dari selam beton tersebut. Nah, uji selam ini merupakan pengujian kekentalan beton siap pakai agar beton yang dihasilkan dapat mencapai kekuatan mutu beton dan memiliki nilai selam beton yang baik. Kemudian, selam beton juga disebut dengan konsep selam test atau pengujian ini umumnya dilakukan sewaktu campuran beton selesai produksi sebelum diantar kepada pemesan dan setelah beton siap dan setelah beton sampai ke pemesan. Nah, selam tes ini dilakukan untuk melihat apakah ada nilai viskositas dari beton standar. Penurunan viskositas sendiri bisa terjadi karena campuran air yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pada dasarnya, tujuan dari pengujian nilai selam ini adalah untuk mengetahui tingkat kelecekan atau keenceran pada adonan beton yang dibuat. Nah, pengaruh kelecekan ini memiliki kegunaan untuk menilai workabilitas pada beton. Kemampuan beton segar mempertahankan kerataan dan kelekatan jika dipindah dengan alat angkut. Kisaran nilai selam yang biasa digunakan sekitar 8 cm hingga 12 cm. Nah, apabila nilai selam berkisar 0 cm, maka dapat dipastikan bahwa tingkat workabilitas beton jelek. Nilai seperti ini biasanya terdapat pada beton non-pasir. Nah, nilai selam pada beton dipengaruhi oleh nilai FAS dengan perbandingan lurus. Kemudian keadaan yang terjadi pada selam itu yang pertama ada kolaps atau runtuh. Keadaan ini disebabkan terlalu banyak air atau basah yang dimana campuran dalam cetakannya bisa runtuh sempurna. Bisa juga karena workability-nya yang tinggi yang diperuntukkan untuk lokasi pengecoran tertentu sehingga memudahkan pemadatan. Kemudian yang kedua itu shear, yaitu pada keadaan ini bagian atas sebagian bertahan, sebagian runtuh, sehingga berbentuk miring. Kemungkinan terjadi karena adukan belum rata tercampur. Jadi bagian atas saat kerucutnya diangkat, bagian atasnya itu sebagian bertahan, kemudian sebagian itu runtuh sehingga berbentuknya seperti miring gitu. Nah, itu karena adukannya belum rata tercampur. Kemudian yang ketiga itu true, yaitu bentuk selam yang benar dan ideal. Jika pada saat uji selam, bentuk yang dihasilkan adalah collapse atau shear, maka tidak perlu membuat campuran baru terburu-buru. Cukup ambil sampel beton segar yang baru dan mengulang pengujian. Kemudian di sini ada beberapa nilai-nilai SLAM pada setiap pekerjaan beton. Yang pertama itu dinding pelat untuk pembangunan dinding pelat, pondasi dan pondasi telapak bertulang itu minimal minimal nilai selamnya itu 5 dengan maksimumnya 12,5 cm. Kemudian pada pondasi telapak tidak bertulang kaison dan konstruksi di bawah tanah itu nilai selamnya maksimumnya 9 cm dan minimumnya 2,5 cm. Kemudian pada pembangunan pelat, kolom, balok, dan dinding itu memiliki nilai minimum 7,5 sampai 15 cm sebagai maksimumnya. Kemudian pada pengerasan jalan itu minimumnya 5 cm dengan maksimum 7,5, juga dengan pembetonan massal dengan minimum 2,5 cm sampai maksimumnya 7,5 cm. Nah, di sini kita masuk ke dalam prosedur uji nilai selam dengan alat dan bahan. Yang pertama itu kerucut selam atau kerucut Abrams bisa dikenal ya. Terus yang kedua itu batang penusuk yang terbuat dari baja. Nah, fungsinya apa? Batang ini tuh untuk meratakan eh,
beton yang di dalam kerucut tersebut. Jadi nanti akan ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali. Kemudian yang ketiga itu pelat dengan permukaan yang datar. Nah, pelat ini diusahakan tidak mengandung air atau tidak lembab dan datar. Kemudian sendok semen dan juga mister ukur yang nanti digunakan sebagai pengukur untuk tinggi cetakan untuk selisih tinggi cetakan dengan nilai beton yang sudah dicetak. Kemudian kita masuk ke pengujian pertama yaitu melembabkan bagian dalam cetakan dan meletakkan di atas permukaan yang kaku, datar, rata, lembab, tidak menyerap air, bebas dari getaran dan cukup untuk menampung benda uji. Segera mengisi cetakan dalam 3 lapis, setiap sepertiga dari volume cetakan diisi hingga ketebalan 70 mm, 2/3 dari volume diisi hingga ketebalan 160 mm. Kemudian prosedur kedua yaitu menusuk setiap lapisan dengan 25 kali secara merata menembus permukaan lapisan menggunakan ujung batas penusuk yang bulat. Dalam pengisian dan penusukan lapisan atas, melebihkan adukan beton di atas cetakan sebelum penusukan dimulai. Meratakan permukaan beton pada bagian atas cetakan dengan cara menggelindingkan batang penusuk di atasnya. Jadi, batang baja tersebut berfungsi untuk menusuk setiap lapisan yang tadi kan kita memakai 3 lapisan. Nah, setiap lapisannya ini ditusuk dengan sebanyak 25 kali secara merata menembus permukaan lapisannya. Nah, jadi ujung dari kerucutnya itu dilebihkan adukannya yang di atas cetakan itu sebelum penusukannya dimulai. Kemudian prosedur ketiga yaitu melepaskan segera cetakan dari beton dengan cara mengangkat dalam arah vertikal secara hati-hati. Mengangkat cetakan dengan jarak 300 mm dalam waktu 5 kurang lebih 2 detik. Tanpa gerakan lateral atau torsional, menyelesaikan seluruh pekerjaan pengujian dari awal pengisian hingga pelepasan cetakan dalam waktu tidak lebih dari 2,5 menit. Jadi setelah beton beton segar itu dimasukkan ke dalam cetakan sebanyak 3 lapis, nah beton tersebut langsung diangkat dengan arah lurus, tidak ada gerakan kanan kiri atau digoyang-goyangkan, itu benar-benar langsung lurus, tidak dengan cara yang cepat. Kemudian prosedur berikutnya yaitu mengukur segera nilai SLAM dengan menentukan perbedaan vertikal antara bagian atas cetakan dengan bagian atas pusat permukaan atas contoh yang mengalami penurunan bila terjadi keruntuhan atau keruntuhan geser beton pada satu sisi atau sebagian massa beton, abaikan pengujian tersebut. Sesegera mungkin buat pengujian baru dengan bagian lain dari contoh. Nah, untuk menghitung nilai SLAM sendiri, itu rumusnya yaitu tinggi cetakan dikurang tinggi beton setelah terjadi penurunan. Jadi, setelah kerucut itu diangkat, harus buru-buru diukur dengan perbedaan tinggi cetakan dengan tinggi beton setelah terjadi penurunan. Nah, apabila saat kerucut diangkat dan beton tersebut mengalami keruntuhan atau keruntuhan geser, nah beton tersebut tidak bisa digunakan karena menandakan bahwa beton tersebut encer atau kebanyakan air. Jadi diwajibkan atau diharuskan untuk membuat campuran beton baru. Nah, agar lebih jelasnya mungkin saya bisa menampilkan video tutorial pengujian nilai selam beton. Nah, berikut videonya. Nah, ini beton yang sudah disiapkan atau sudah diproduksi, dimasukkan langsung ke dalam kerucut Abrams atau kerucut selam. Nah, di situ ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali setiap lapisannya. Kemudian diisi lagi untuk lapisan berikutnya. Ditusuk lagi sebanyak 25 kali. Lalu diratakan dengan menggelindingkan batang bajanya di atas kerucutnya itu. Nah,
Nah, nilainya itu selisihnya segitu ya. Nah, bisa kita lihat tadi kerucut yang diangkat itu benar-benar langsung diangkat, tidak digoyang-goyangkan atau tidak dengan waktu yang lama, dengan waktu yang cepat. Eh, apa? Jadi jadi betonnya langsung tercetak seperti video tersebut. Ya, mungkin mungkin sampai sini saja presentasi saya atau penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.